Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Sabtu 2 Agustus 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dunia ini masih terjadi kelaliman dan penindasan. Kematian Yohanes Pembaptis merupakan suatu contoh. Untuk mencegah itu, Taurat Perjanjian Lama menetapkan setiap 50 tahun diadakan tahun Yobel. Orang harus kembali ke asal mula sebagaimana dikehendaki Tuhan. Herodes menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian murid-murid Yohanes memberitahukan hal itu kepada Yesus. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau lebih berkenan akan belas kasih daripada kurban. Kami mohon, semoga kami selalu berlaku jujur dan menghormati nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Herodes demi harga dirinya sendiri mengorbankan orang lain, mengorbankan kebenaran, dan ia berani mengorbankan kepercayaannya sendiri bahwa ia sebenarnya kagum dan terpesona dengan Yohanes Pembaptis. Namun untuk menutupi kesalahannya, dia memberikan kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah sesuai dengan janjinya, dan ia takut jika malu di hadapan orang banyak.
Lingkaran dosa seringkali terjadi dalam hidup kita karena kita tidak memiliki ketegasan atas berbagai desakan yang menimpa hidup kita. Kita seringkali berdalih, kita melakukan itu karena terpaksa. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah kejahatan-kejahatan yang terjadi itu karena terpaksa? Korupsi, melakukan KKN, dan penindasan atas hidup orang lain, menjual anak-anak, menjual perempuan demi keuntungan sendiri, bukan untuk kesejahteraan banyak orang. Saudara-saudari, lingkaran ini membuat hati menjadi busuk karena dosa membusukkan jiwa. Semoga dengan campur tangan Allah yang hidup di dalam diri kita, kita pun berani memutus segala kebusukan dosa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar kami berani mempertaruhkan hidup guna mewartakan Yesus Putra-Mu. Allah Bapa Maha Pengasih, kami mohon berilah kami Roh-Mu supaya kami mampu berbicara tentang kebenaran dan membuktikan kedamaian-Mu dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.